Ya, jelas ya Pak Teguh. Iya, sebentar ini adalah Ya, pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ya. Setelah ini kita istirahat, tapi Bapak Ibu jangan jangan keluar. Nanti kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Saya akan istirahat cuma sebentar aja. Silakan Pak Taufik. ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait artikel yang Bapak baca itu kan kita diminta untuk pegang 5 sampai 10 saham di sektor yang berbeda. Nah, Ya. menurut data IDX kan sektor kan Pak Taufik ada ada sektor kameranya nggak? ada Pak. Nyalakan. Oh maaf Pak. Iya Pak. Terkait sektor itu kan kemudian dibagi lagi Pak menjadi subsektor. Nah, itu pertimbangannya Pak Teguh apakah klasifikasinya dari sektor atau didetailkan lagi menjadi subsektor Pak yang Oke. pertama. Ya. Terus yang oh ya. Eh, Nah, lagi boleh Pak. yang kedua silakan. Oke, dan yang kedua itu terkait di saham-saham itu kan Bapak mengalokasikan 5 sampai 25% dari porto. Nah, sedangkan saya ini kan investor retail Pak, artinya setiap bulan itu saya akumulasi. Nah, itu bagaimana Pak ya? Lebih enaknya untuk menghitungnya apakah 5% setelah akumulasi atau setelah kita apa beberapa kali akumulasi gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya jawab ya. Yang pertama, betul, ini money management ini bisa beda-beda sih tiap orang. Jadi yang saya tulis di blog itu adalah berdasarkan pengalaman saya selama ini. Eh, yang saya lakukan dan hasilnya efektif. Prinsip dasar diversifikasi itu kan begini. Kalau kita hanya kalau kita beli 10 saham, maka mungkin ada satu atau dua saham yang rugi. Tapi selebihnya profit. Nah itu nggak masalah, berarti secara umum hasilnya profit. Tapi kalau kita beli hanya satu saham atau hanya dua saham dan ternyata satu atau dua saham itulah yang rugi, ya sudah habis portofolio kita, gitu. Jadi diversifikasi tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko. Sepintar apapun kita dalam memilih saham, sehebat apapun dalam melakukan analisa, tetap saja ada kemungkinan kita mengalami kerugian. Tidak hanya karena kesalahan dari kita sendiri, tapi juga bisa karena faktor-faktor eksternal, karena IHSG turun dan seterusnya. Diversifikasi meminimalisir risiko tersebut. Jadi kalau ada yang turun tapi minimal yang lain masih naik gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya beli satu saham dan satu saham itu turun, ya sudah habis. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita beli saham terlalu banyak, misalnya 20 saham atau 30 saham, 20 saham saja. Kalau kita 20 saham dan ada 10 diantaranya yang alokasinya besar, misalnya masing-masing antara 5 sampai 10% portofolio, berarti 10 saham berikutnya kita belinya dalam jumlah yang terlalu sedikit. Atau kalau misalnya kita pegang 30 saham secara dibagi rata, berarti masing-masing saham hanya dapat alokasi dana 3% dari portofolio. Ngerti nggak Pak Taufik? Duit kita kan 100% nih. Kita pegang 30 saham. Berarti masing-masing saham itu kan cuma dapat 3% portofolio. Ngerti nggak? Seperti itu. Paham Pak. Nah, artinya kalau misalnya pegangnya terlalu banyak sahamnya, maka alokasi untuk tiap-tiap saham jadi semakin sedikit. Kalau semakin sedikit artinya kontribusinya terhadap kinerja portofolio kita secara keseluruhan ya tidak maksimal. Kita pegang saham A satu lot, naik 100%, ya nggak ngaruh dong. Mungkin saham itu iya profitnya gede, tapi kontribusinya ke portofolio kita secara keseluruhan bagaimana? Nggak terasa seperti itu. Terus kalau kita pegang yang terlalu banyak, yang ngawasinnya juga susah. Baca laporan keuangannya setiap 3 bulan atau lihat update harga sahamnya setiap beberapa waktu sekali juga susah. Nah, Pak Teguh apakah nggak lihat harga saham? Enggak. Saya ada lihat harga saham tapi tidak tiap hari, tidak tiap saat. Jadi misalnya seminggu sekali atau berapa gitu. Jadi bukan berarti kita lepas tangan sama sekali, tidak. Nah kalau kita pegang sahamnya terlalu banyak, ya pusing juga kita jadinya. Jadi idealnya sekitar 10 saham berbeda. Dan bukan berarti harus dari sektor-sektor yang berbeda, tapi dari subsektor yang berbeda. Contoh begini, rokok, gudang garam, sama Sido Muncul itu kan sama-sama consumer goods, tapi subsektornya beda. Kalau gudang garam itu di rokok ya, kalau Sido Muncul di
farmasi lah, seperti itu. Nah, itu bisa dianggap sebagai dua sektor yang berbeda. Jadi kita bisa beli dua-duanya kalau memang tertarik, seperti itu. Jadi tidak harus beda sektornya, yang penting beda subsektornya, seperti itu. Kemudian, mohon maaf Pak Taufik, saya lupa pertanyaan berikutnya apa lagi ya? Terkait itu Pak, alokasi dananya itu kan Bapak bilang kan 5-10% dari Oh portofolio, iya, sedangkan kita kan akumulasi dulu Pak. berarti Pak Taufik ini tiap bulan rutin nyetor lagi ke sekuritas, seperti itu? Iya, sehingga Nah, saya itu bingung cara menghitungnya Pak. Gimana? Mungkin ada tips atau itunya Pak, panduannya gitu Pak. iya, iya, iya. Ingat sekali lagi, alokasi dananya itu adalah dalam persen. Ya. Jadi, total dana kita berapapun itu, kalau di total tetap 100%, iya kan? Dalam persen. Jadi misalnya mau Bapak hari ini nilai portofolionya 10 juta, tapi bulan depan nyetor 1 juta berarti kan jadi 11 juta, seperti itu. Ya mau 10 juta, mau 11 juta itu tetap 100%. Jadi kalau kita setor, ya, maka duit yang disetor itu bisa dipecah lalu dibelikan di saham-saham yang sudah kita pegang sebelumnya sesuai dengan porsi persentasenya. Seperti itu misalnya dana kita 10 juta rupiah, kita pegang 10 saham, masing-masing 1 juta rupiah, kita pukul rata aja lah, seperti itu. Lalu Pak Taufik ada setor lagi sebesar 2 juta rupiah, berarti kan modalnya sekarang jadi 12 juta. Maka duit yang 2 juta itu bisa dibelikan 10 saham itu tadi, masing-masing senilai 200.000 rupiah. Ngerti nggak Pak Taufik? Jadi masing-masing saham kita pegangnya jadi bukan lagi 1 juta, tapi 1,2 juta. Yang kedua, biar perhitungannya gampang, persentase modal itu dihitung dari harga beli, bukan nilai sahamnya pada saat ini. Kalau nilai saham pada saat ini kan bisa floating profit, bisa juga floating loss. Iya kan? Betul. Iya, betul Nah, Pak. jadi kita ngitungnya dari modalnya. Kalau nanti udah dia saham itu udah dijual, udah jadi cash lagi, baru itu kan berarti profit atau loss-nya sudah direalisasikan, baru itu dihitung lagi nilai akhirnya berapa. Tapi selama saham itu masih dipegang, maka floating profit atau floating loss-nya jangan dihitung. Kita hitungnya dari harga modalnya saja. Kalau sejak awal kita beli saham itu maksimal 10% portofolio, ya udah, tiap kali kita setor dana, kita hitung, kita beli saham itu, tapi tetap persentasenya adalah 10% dari nilai total porto kita. Kurang lebih seperti itu Pak Taufik. Sudah cukup jelas ya? Baik Pak. Ya, terima Cukup kasih. Pak. Terima kasih Pak.